Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT dan kembali lagi kita di konten berita mingguan kali ini. Dan kayaknya sih sebentar lagi sudah menjelang lebaran ya, jadi vibes-nya tuh pingin liburan aja gitu. Tetapi di sini gue berusaha untuk bisa membawa berita mingguan kali ini, yang siapa tahu konten ini juga bisa menemani kalian ya di saat mudik, atau kalian yang nggak mudik yang lebarannya di rumah aja ya, semoga konten ini juga bisa menemani kalian. Oke, untuk berita mingguan kali ini sih kayaknya nggak banyak berita yang bisa disebutkan, tetapi di sini sih isinya yang bisa gue bilang sih cukup padat ya. Ya, jadi semoga beritanya menarik buat kalian nih. Seperti berita yang pertama lagi-lagi soal rumor GPU RTX 4000 series atau GPU ada loveless dari Nvidia. Ya, jadi sebelumnya tuh sempet ya gue kabarin di minggu lalu itu soal chip AD102 yang sudah memasuki tahap testing. Nah, kali ini ada lagi kabar mengenai chip AD102 ini yang katanya ada lagi nih spek baru yang TDP-nya ternyata jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 900 watt. Dan dikatakan juga chip ini memiliki dukungan memori hingga 48 GB GDDR6X. Ya, jadi nanti GPU ini akan menyematkan dua konektor PCIe Gen 5 16 pin untuk mendukung TDP sebesar itu. Dan diyakini ini akan menjadi spek tertinggi pada chip GPU ada loveless. Namun belum ada kejelasan apakah spek ini akan digunakan pada RTX 4090 atau tidak nantinya. Dari leaker yang sama juga mengatakan masih belum jelas nih apakah spek tersebut akan direalisasikan menjadi produk retail atau hanya sekedar untuk testing saja. Di sisi lain sih dengan TDP setinggi itu pastinya menuntut para custom board partner untuk mendesain PCB dan cooling solution yang cukup memadai ya. Dan juga vendor power supply nih dituntut untuk bisa mendesain power supply dengan komponen yang cukup high end untuk bisa menyuplai daya setinggi itu. Jadi gue pribadi sih merasa spek yang tadi itu hanya sekedar untuk testing aja, mungkin untuk melihat apakah para custom board partner dan juga para vendor power supply itu udah siap atau belum jika misalkan nanti tiba-tiba Nvidia merilis GPU ini secara retail. Selain detail mengenai chip AD102, di sini juga ada lagi detail baru mengenai chip-chip ada loveless lainnya seperti misalnya AD103 dan AD104. Seperti RTX 4080 nih yang akan menggunakan chip AD103 dan dikabarkan sih akan memiliki TDP yang sama persis dengan chip GPU Ampere GA102 yang kalau ngikutin sampai RTX 3090 Ti sih bisa-bisa nyampe TDP-nya 450 watt atau bisa juga 320 watt jika ngikutin RTX 3080. Kemudian untuk RTX 4070 akan menggunakan chip AD104 yang TDP-nya diperkirakan sekitar 300 watt. Sebuah peningkatan dari seri RTX 3070 yang memiliki TDP di 220 watt. Mereka di sini chip AD104 mendukung memori 12 GB GDDR6 yang berarti memori bus width-nya dari RTX 4070 ini hanya 192 bit saja. Gue rasa langkah ini diambil oleh Nvidia karena mereka kan akan menyematkan L2 cache yang lebih besar pada GPU RTX 4000 series. Jadi sepertinya nih Nvidia benar-benar akan mengikuti jejak AMD Radeon seperti pada RDNA 2-nya yang lebih mengandalkan cache ketimbang memori bus width untuk mengejar bandwidth yang lebih besar. Kabar lainnya mengenai GPU ada loveless dari leaker yang sama dikatakan bahwa GPU next gen Nvidia tersebut tidak akan mendukung interface PCIe Gen 5. Jadi tetap stay di PCIe Gen 4 saja sama seperti RTX 3000 series saat ini. Untuk konektor power PCIe Gen 5 itu beda lagi konteksnya ya. Di sini yang gue maksud adalah konektor slot PCI yang kita sambungkan nanti ke motherboard. Nah, itu di situ masih hanya mendukung PCIe Gen 4 saja. Gue rasa tidak masalah tetap bertahan di PCIe Gen 4 dan tidak perlu terlalu buru-buru untuk beralih. Malah PCIe Gen 4 di sini masih belum dimanfaatkan dengan maksimal ya, seperti misalnya fitur resizable bar yang kayaknya sih masih cukup minim ya dampaknya, serta fitur direct storage yang juga masih akan datang. Jadi lebih baik sih memaksimalkan yang ada dulu aja baru nih beralih jika teknologinya sudah benar bottleneck. Nah, kabar berikutnya datang dari AMD nih mengenai CPU Zen 4 mereka. Dan sejak CES 2022 kemarin kan kita sudah melihat ya AMD mengumumkan akan mendatangkan CPU tersebut. Dan dikatakan dengan kedatangannya CPU ini AMD juga akan segera membawa soket terbaru yaitu AM5 serta CPU ini juga nantinya akan mendukung PCIe Gen 5 dan juga memori DDR5. Nah, setelah acara tersebut di sini AMD belum sama sekali nih mengkonfirmasi apakah CPU Zen 4 hanya akan benar-benar mendukung memori DDR5 saja atau nanti juga bisa mendukung memori DDR4. Nah, baru-baru ini dikabarkan nih CPU Zen 4 kemungkinan besar hanya akan mendukung memori DDR5 saja.
Bersumber dari Tom's Hardware yang mengatakan bahwa motherboard X670 dan B650 tidak akan mendukung memori DDR4 sama sekali. Kabar ini semakin diperkuat lagi setelah salah satu jurnalis mendapatkan bocoran dokumen soket AM5 dan di dalam dokumen tersebut tidak ditemukan sama sekali teks DDR4. Bahkan baru-baru ini salah satu vendor memori mengeluarkan sebuah artikel tentang memori DDR5 dan di situ diperlihatkan tabel CPU apa saja termasuk platformnya yang mendukung memori DDR5. Dan ya, CPU Zen 4 disebutkan hanya akan mendukung memori DDR5 5200. Ini jelas mengkonfirmasi CPU Zen 4 hanya akan mendukung memori DDR5 saja. Dan dari sini juga didapati memori DDR5 yang didukung ada standar JEDEC yang lebih tinggi dari CPU Intel Alder Lake. Ya, sepertinya bagi kalian yang berharap nanti bisa rakit murah menggunakan CPU Zen 4 sih kayaknya itu tidak akan terjadi ya. Karena kita tahu hingga saat ini modul memori DDR5 itu masih cukup mahal jika dibandingkan DDR4. Ya mungkin aja kedepannya nih setelah AMD merilis CPU Zen 4 mereka, AMD juga tetap nih akan menjual CPU Zen 3 sebagai opsi alternatif. Nah, dengan keseriusan AMD untuk mendukung hanya memori DDR5 saja, di sini AMD sampai-sampai membuat sebuah protokol overclock RAM baru bernama EXPO atau kepanjangan dari Extended Profiles for Overclocking. Sepertinya ini akan menggantikan protokol XMP buatan Intel yang AMD sendiri selama ini telah gunakan pada 4 generasi CPU Zen. Ya mungkin saja dengan menerapkan protokol overclock buatan sendiri, AMD bisa lebih mengoptimalkan overclocking memori yang lebih baik pada platform CPU Zen ke depannya. Kelebihan EXPO buatan AMD ini nantinya akan mendukung dua profil overclocking. Yang satu merupakan profil frekuensi tinggi dan satunya lagi merupakan profil timing ketat. Tentu jika dibandingkan dengan Intel XMP 3.0, protokol tersebut mendukung jauh lebih banyak profil overclocking, yaitu sampai 3 malah, dan 2 diantaranya bisa di-custom menggunakan settingan overclock buatan sendiri. Ya tapi mungkin di sini AMD berniat ingin membuat dukungan memori DDR5 pada CPU baru seoptimal mungkin, khususnya pada fitur overclockingnya. Yang kita ketahui kan CPU arsitektur Zen mengalami perjalanan yang cukup keras ya soal memory compatibility. Nah, kabar terakhir datang dari AMD lagi nih, yang dikabarkan mereka akan segera merilis GPU RDNA 2 Refresh. Mungkin rumor ini sudah terdengar cukup lama ya, apalagi sejak acara CES 2022 kemarin itu kabarnya mengenai rumor ini tuh semakin banyak. Ya jadi setelah sebelumnya cuma rumor-rumor aja, akhirnya salah satu custom board partner memperlihatkan kebenaran adanya GPU RDNA 2 Refresh ini. Salah satunya ASRock yang memperlihatkan desain cooling dari GPU RX 6950 XT. Sedikit merangkum soal RDNA 2 Refresh, di mana AMD akan segera menggantikan beberapa GPU RDNA 2 yang sudah beredar dengan seri Refresh ini. Namun tidak semua seri GPU karena diketahui hanya ada 3 seri GPU saja, yaitu RX 6950 XT, RX 6750 XT, dan RX 6650 XT. Seri RDNA 2 Refresh ini membawa dukungan memori bandwidth yang lebih besar yaitu 8 GB per second dan juga clock speed yang sedikit lebih tinggi dari versi RDNA 2 sebelumnya. Karena nanti akan menggantikan RDNA 2 yang sudah beredar, maka tidak akan ada perubahan MSRP. Tetapi mungkin nanti juga harga jual di marketplace bisa saja berbeda. Dikatakan GPU ini akan datang setidaknya sih pada 10 Mei nanti, dan saat ini baru hanya beberapa model saja yang terlihat. Ya, jadi segitu aja sih kayaknya berita mingguan kali ini, dan seperti yang gue bilang sebelumnya tidak begitu banyak yang bisa disebutkan. Jadi semoga aja video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Kemudian jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, semoga kita nanti bisa ketemu lagi setelah Lebaran. See you on the next video.